Perkenalkan, nama saya Yunita Aurelia Asri, NIM 240 101 10132. Jadi hari ini saya akan membuat database dan menyambungkan ke API. Nah, ini adalah Laragonnya ya. Kemudian kita klik database-nya. Ini sudah saya jalankan sebelumnya ya. Kemudian klik database, open. Ini usernya sudah root ya, open. Kemudian di sini ada saya sudah membuat folder bernama Aurel_UTS yang dimana di dalamnya terdapat 3 tabel. Pertama ada item ya. Nah, yang di dalamnya itu ada tabel ada ID, name, name, stock, price, dan kategori. Yang dimana ID-nya ini defaultnya itu auto increment agar dia itu bernilai unik. Kemudian ada user. Nah, ID usernya juga kita buat auto increment. Kemudian di sini ada frozen key di tabel transaction. Nah, bagian user ini akan nyambung ke tabel item di bagian ID item. Nah, sama juga di yang user ini, kolom user akan tersambung ke tabel user di bagian ID usernya. Seperti itu. Kita lanjut saja ke bagian VS Code. Nah, di sini saya ada folder bernama UTS_Aurel. Nah, di dalamnya itu ada beberapa file, ada 3 file yang terdapat 3 folder. Ada folder config, public, src ya. Nah, di folder config ini ada file bernama koneksi.php. Nah, di sini koneksi bagian sebelah sini menjelaskan kalau ini penghubung antara database yang tadi kita buat di Laragon itu dengan halaman koneksi ini. Kemudian diceklah koneksi ini apakah dia sudah tersambung atau tidak. Nah, jika terdapat error, maka terkirimlah pesan bahwa koneksi itu gagal. Nah, kemudian di sini ada header agar dipastikan kalau permintaannya itu yang dikirim ke body itu adalah JSON, dalam format JSON. Nah, kemudian di bagian public ini ada index. Nah, di sini config garing koneksi agar tetap terhubung dengan koneksi.php ini. Kemudian di bagian sebelah sini ada function. Yang pertama ini untuk mengirim pesan error. Kemudian function yang kedua itu untuk pengecekan token yang dimana tokennya adalah Berli token 123. Nah, jika tidak berhasil, gagal masuk, maka akan terkirim pesan ini dan ini. Kemudian di sini ada item. Nah, ini agar tetap nyambung ya. Kemudian ini ada request method yang dimana request method ini sesuai permintaan klien, tergantung kliennya meminta apa. Misalnya dia minta
minta get misalnya, nah berarti langsung dilakukan pengecekan ke get. Misalnya get ya, di sini get nih. Kemudian dia langsung dicek nih. Kalau misalnya ID, parameter ID itu ada di bagian URL-nya itu, maka dia akan langsung mengeluarkan menampilkan data sesuai ID yang diminta, ID item yang diminta. Nah, tapi jika di URL-nya itu tidak terdapat ID, maka akan ditampilkan seluruh, nah di bagian sini ya, maka akan ditampilkan seluruh datanya. Nah, dilakukan pengecekan jika ID-nya itu lebih besar daripada 0, maka akan jika bukan lebih besar, tapi jika sama dengan 0 atau ID-nya itu tidak ada di data, maka akan terkirim pesan ID tidak valid. Kemudian kita lanjut saja ke post ya. Di sini dilakukan pengecekan token, terus dilakukan penginputan ya. Nanti kita coba langsung di Postman. Kemudian di sini ada keterangan kalau namanya itu tidak boleh kosong dan stoknya itu tidak boleh lebih daripada 0. Nah, kemudian di sini itu dimasukkan, artinya dia dimasukkan ke dalam items. Langsung datanya masuk ke item. Nah, jika dia berhasil, maka akan terkirim data item berhasil ditambahkan. Nah, put sama juga kayak post. Nah, kemudian kita lanjut saja ke delete. Nah, dilakukan pengecekan token lagi, kemudian dilakukan input lagi. Inputnya nanti kita coba di Postman bagian body. Nah, terus kalau sama dengan 0, maka akan terkirim pesan bahwa ID-nya itu tidak valid ya, ID-nya tidak valid. Nah, jika berhasil, nah ini maksudnya dimanapun dia berada, dimanapun dia berada, dia akan diambil kemudian dihapus. Nah, jika penghapusan berhasil, maka akan muncul pesan bahwa item berhasil dihapus. Nah, kita lanjut ke user ya. Nah, sebenarnya user ini sama saja seperti item ya, sama. Cuma yang bagian perbedaannya itu terletak, yang ini di bagian ID underscore item. Nah, sementara yang bagian user ini dia ambil di bagian ID underscore user. Baik, kita lanjutkan ke pengecekan di Postman. Yang pertama yang kita coba adalah bagian item. Kita coba untuk post sebuah data. Jadi ID itemnya kita kasih 21 aja. Namanya sotong. Kemudian stoknya ada 20 piece. Harga 34.000. Kemudian kategorinya itu adalah makanan. Oke. Kemudian kita coba send. Item berhasil ditambahkan, berarti berhasil ya. Kemudian kita coba get ya. Tadi ini tuh ada di item 21, jadi kita coba tampilkan nilai yang baru saja data yang baru saja kita tambahkan ya.
ID-nya kita ganti jadi 21. Saya lupa ini. Oke, berhasil ya, berhasil ditambahkan. Oh iya, jangan lupa ini saya sudah atur tadi, jadi tokennya sudah saya masukkan, kemudian bodinya raw dan format JSON. Kemudian pada bagian put tadi itu kita samakan saja ya, seperti ini, cuma stoknya kita ganti. Jadi jadi 50. Oke, kita send. Ya, item berhasil diupdate. Berhasil ya. Kemudian kita coba yang delete. Kita akan hapus data yang tadi, yang barusan kita coba ya. Itu data ke 21. Langsung kita send. Ya, item berhasil dihapus. Kemudian sama juga kayak user. Ini sudah saya coba sebelumnya dan berhasil ya. Kita coba aja lagi. Ini ya. User berhasil ditambahkan. Kemudian yang get ID ke-18 ya, dia akan memunculkan. Terus ya, ini ya, diganti. Diganti. Berhasil diupdate. Kemudian coba di yang delete. Yang ke-16 dihapus. Oke, user berhasil dihapus. Nah, kemudian pada bagian ini akan memunculkan siapa saja ID transaksi, user, nama item, jumlahnya berapa, harga total, dan tanggal pembelian pada kategori minuman. Nah, jika dimasukkan kategorinya minuman seperti ini dengan huruf besar ya, jika di send maka akan muncul seperti ini ya. Kita barusan saya coba cuma nggak ke record, jadi saya ulang. Ini kategori minuman. Jika di send maka akan muncul seperti ini seluruh bagiannya. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Thanks for watching.